Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya guru SMK Negeri 1 Belinyu Provinsi Bangka Belitung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Luar biasa. Sehat. Baik. Tetap semangat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ibu di kelas Peer Teaching PPG Daljab kategori 2 tahun 2002 dengan Ibu Ansi Gramazela. Nah, hari ini Ibu ada buat yel-yel. Kalau Ibu bilang kelas Peer Teaching, kalian jawabnya kita bisa, kita hebat, luar biasa. Bisa diikuti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, kalau bisa kita coba ya. Kelas Peer Teaching. Kita bisa. Kita luar biasa. Luar biasa. Nah, belum kompak nih. Ibu coba sekali lagi ya. Kelas Peer Teaching. Kita bisa. Kita luar biasa. Kita luar biasa. Biasa. Ya, semoga apa yang kita jadikan semangat ini jadikan selalu semangat ya. Oke. Nah, gimana kelasnya? Udah bersih atau belum? Coba dicek meja, laci-lacinya apakah sudah bersih atau belum. Indri, lihat di lacinya udah bersih atau belum, itu habis jajan Indri. Itu sampahnya Jojor, Bu. Astaga, ya ampun. Mengambil Iya. hitam kan ini Indri nih Udah ya. piket belum ya hari ini anak-anak? Gimana ketua kelasnya Pak Mulhatim, apakah udah piket? Udah ya. Nah, Ibu lihat di sini mejanya, meja gurunya udah bersih, papan tulisnya udah rapi, bukunya udah tersusun, berarti Ibu rasa kelas kita udah siap untuk belajar. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Ananda Mulhatim. Ibu pengen dipimpin doanya. Mana Mulhatim? Toilet, Ibu. Toilet, Bu. Oh, diganti aja sama wakilnya, Bu Fitria. Silakan Bu Fitria pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Berdoa sudah. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Absen dulu yuk. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini kira-kira? Fitria hadir semua nggak? Sukarjo, Bu. Teman-temannya. Beliau izin, Bu. Oh, izin kemana Pak Sukarjonya? Ada acara keluarga katanya, Bu. Oh iya. Nah, semoga acara keluarganya jadi lancar ya. PPT-nya cantik ya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya, oke, ini kegiatan rutin kita kepada Jojor, Ananda Jojor. Kegiatan rutin kita biasanya menyanyikan lagu nasional. Nah, Jojor dipimpin ya teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional dulu. Nih. Oke, ayo teman-teman semua bersuara ya. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, Jojor. Bangsa Berjajar pulang-pulang. Menyambung menjadi Satu. tulang Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji Janji padamu. Menjunjung Tanah air. tanah air Indonesia. Indonesia.
Sekali lagi ya anak-anak, biar lebih semangat. Ayo lebih kompak lagi nyanyinya. Sabang sampai Pulau-pulau semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia air. Aku Berjanji padamu menjunjung junjungan air Indonesia. Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kenapa Ibu pilih lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena kita di kelas ini berasal dari Sabang sampai Merauke juga. Ada dari Medan, ada dari Jakarta, Batam. Nah, semoga kita tetap menjadi satu kesatuan, yaitu cinta tanah air. Oke. Nah, masih semangat atau enggak nih mau belajar? Masih semangat, Bu. Oke, sebelum Semangat. kita belajar, ini Ibu punya cerita motivasi. Nah, ini ada 2 anak yang bernama Joy dan Roy. Joy dan Roy. Joy ini mereka berdua siswa satu kelas, di mana Joy memiliki prestasi yang lebih baik daripada Roy. Joy selalu mendapatkan nilai yang sempurna ketika saat ujian. Sedangkan Roy ini ketika ujian atau ulangan nilainya kurang sempurna terus. Jadi Roy ini merasa penasaran kepada Joy. Kenapa sih Joy selalu mendapatkan nilai yang sempurna? Padahal Roy melihat Joy ini biasa saja. Ketika pulang sekolah juga si Joy masih bermain dengan teman-temannya, bermain bola atau masih main game juga. Nah, menurut kalian kenapa Joy bisa memiliki nilai yang sempurna? Ada yang tahu? Ayo. Kenapa? Bu Jojor. Kenapa Bu, Ananda Joy ini ya, Bu, Jojor? ya. Si Joy ini ya, Bu, ya. Kalau menurut saya, Bu, Iya. dia itu berarti Iya. pintar Bu, mengatur waktunya. Dia bisa mengontrol dirinya. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar. Kalau menurut saya sih, itu Bu, dia pasti anak yang tekun, ulet, begitu Bu, dan tidak gampang menyerah. Itu Oke, tidak jawabannya bagus sekali. Nah, ternyata Roy ini bertanya secara langsung dengan Joy. Apa sih yang membuat Joy mendapatkan nilai yang bagus dan bagaimana cara belajarnya? Ternyata apa yang dilihat oleh Roy itu tidak semuanya 100% sesuai kenyataan. Ternyata Joy ini ketika selesai sholat subuh dia selalu belajar meskipun hanya 15 menit atau 30 menit dalam sehari. Nah, berbeda dengan Roy. Roy ini belajarnya hanya pada saat ulangan saja. Nah, itu yang membuat mereka menjadi berbeda. Jadi, kesimpulannya apa coba Fitria? Fitria ngelamun dari tadi, Ibu perhatikan. Ya Bu, maaf Bu. Iya, kesimpulannya jadinya kita itu harus melakukan hal-hal yang kecil tetapi secara konsisten agar kita mendapatkan hasil yang sempurna daripada kita melakukan sesuatu yang besar tapi hanya satu kali dalam hidup kita, seperti itu. Jadi anak-anak ketika belajar tidak perlu langsung 1 bab, 2 bab, tapi cukup 15 menit atau 30 menit saja membacanya dalam sehari tetapi secara rutin. Begitupun untuk pelajaran Ibu ya anak-anak semua. Iya Bu. Oke, Ibu harap kalian masih semangat ya. Masih semangat?
Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat 45 ini, Bu. Iya, terima kasih Jojor. Nah, kita sebelum belajar, Ibu pengen mengingatkan, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ayo, Dewi. Iya, Kita Bu. kemarin belajar apa, Dewi? Apa ya? Kemarin. Pendapatan nasional, Bu. Pendapatan nasional. Iya, apa itu pendapatan nasional, Dewi? Masih ingat nggak? Pendapatan nasional itu, Bu, jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam tempo biasanya 1 periode atau 1 tahun, Bu. Iya, benar sekali. Ternyata si Dewi ini masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu. Bagus sekali, Dewi. Nah, selanjutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Minggu kemarin kita belajar apa, anak-anak? Sri Rahayu, coba. Ibu lihat dari tadi kayaknya nggak konsentrasi. Mana Sri Rahayu? Ayo, minggu lalu kita belajar apa, Sri Rahayu? Suaranya belum hidup itu, Sri Rahayu. Iya, maaf ya, Bu. Iya. Kita belajar apa minggu lalu? Minggu Coba lalu, dilihat dulu buku catatannya itu. buku catatan pendapatan nasional ya, Bu. Iya, benar sekali. Tapi tentang apa lagi? Tadi tentang pengertian. Selain Tentang itu. pengertian, terus manfaat. Iya, manfaatnya apa coba? Ibu tolong sebutkan. Manfaat pendapatan nasional kalau bagi negara ini menurut saya ya, Bu. Jangan dimarahin ya, Bu. Iya, enggak. Menurut saya pendapatan nasional kalau untuk negara itu untuk mengetahui berapa sih pendapatan negara kita dalam kurun waktu 1 tahun. Juga bisa untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya dan dijadikan acuan sebagai tahun berikutnya, untuk tahun berikutnya. Gitu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, selain itu juga kita untuk mengetahui tingkat kemakmuran kita ya, negara Oh kita iya, seperti itu. iya, Bu. Oke. Nah, selain itu juga kita udah belajar tentang konsep dari pendapatan nasional. Ibu lanjut. Nah, setelah itu hari ini kita akan mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Apakah metode pendapatan nasional, apakah ada yang sudah membaca buku atau belum? Saya, Ibu Ansi, saya bisa mencoba menjawab. Iya, boleh Bu. Boleh Jojor, Ananda Jojor. Ya, jadi kita menghitung itu ada 3 pendekatan, Ibu. Yang pertama itu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Begitu, Ibu. Iya, benar sekali. Ternyata si Ananda Jojor ini udah baca buku ya sebelum belajar. Nah, bagus sekali. Tetapi Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator kita untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional, sedangkan IPK-nya adalah menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itu kompetensi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi metode pendapatan nasional, kemudian menghitung pendapatan dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pengeluaran, kemudian menganalisis perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode, selanjutnya mempresentasikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini tujuan-tujuan ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Udah Oke, paham Bu. belum? Paham ya, kita akan belajar tentang apa? Metode pendapatan Nasional. Oke. Nah,
Adapun metode dan model pembelajaran kita, Ibu akan menerapkan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berarti kalau model project, berarti kalian akan menghasilkan suatu karya atau makalah ya, seperti itu dari hasil diskusinya. Nah, untuk mencapai pembelajaran kita, apakah udah siap belajar anak-anak semuanya? Siap, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar. Nah, ayo kita mulai belajar. Nah, ini Ibu akan memberikan kalian suatu stimulus mengenai gambar-gambar ini. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kira-kira gambar 1 ini menggambarkan tentang apa ini? Petani, Bu. Petani. Iya, petani. Petani lagi apa itu? Menanam padi. Iya, menanam padi ya. Petaninya menanam padi. Kemudian gambar kedua apa? Traktor. Apa? Pertambangan. Iya, pertambangan. Oh, pertambangan ya. Pertambangan apa ini? Kira-kira batu bara ya ini ya? Bara. Iya. Batu bara, Bu. Di tempat kalian ada nggak pertambangan batu bara? Nggak ada, Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Di Kalau di Batam tempat apalagi, Bu? Ibu, Nggak ada, itu Bu. adanya pertambangan timah. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga, ini gambar tentang apa ini anak-anak? Transportasi. Iya, benar, transportasi. Iya, kan ada mobil bis ya. Nah, Iya. oke, kita lanjut lagi. Kira-kira gambar ini kalau kita kaitkan dengan metode pendapatan nasional, ini apa ya? Bagaimana ya kaitannya? Jumlah barang yang dihasilkan, Bu. Ya, jumlah barang yang dihasilkan. Berarti kalau sesuatu yang menghasilkan itu disebut kegiatan apa? Produksi, Bu. Iya, benar sekali Ananda Yeni, pintar. Iya, segala sesuatu kegiatan ketika kita menghasilkan suatu barang atau jasa itu termasuk kegiatan produksi. Nah, Ibu lanjut lagi nih, ada gambar 4 dan 5, ada cogan-cogan ganteng. Wah, Ayo, cogan siapa nih? Oh, nggak ada ya. Nah, ini kira-kira gambar 4 ini kira-kira gambar apa coba? apa ya? Ayo. Satu kerja kantoran, Bu. Satu jualan makanan. Iya, benar sekali Ananda Jojor. Nah, ini kerja kantoran ya, mungkin di perusahaan. Jadinya pakaiannya bebas. Kalau pegawai negeri mungkin pakai seragam. Nah, mereka lagi diskusi mungkin ya tentang suatu proyek atau apalah itu. Lagi diskusi, ada laptop, ada HP. Nah, satunya lagi apa tadi Jojor? Ananda Jojor? Jualan es ini, Bu. Minuman Iya, gitu. es yang lagi viral ya, es teh poci itu kalau di tempat Ibu es teh poci lagi viral. Di mana-mana banyak sekali yang jualan. Kalau orang jualan itu disebutnya apa anak-anak? Kegiatan orang yang berjualan sendiri itu disebut apa? Ada yang tahu? Indri apa coba Indri? Kalau orang jualan itu disebutnya apa pekerjaannya? Pengusaha bukan, Bu? Iya, pengusaha atau berwirausaha seperti itu. Nah, kalau kegiatan ini lanjut lagi dulu ya. Kalau kegiatan ini dikaitkan dengan metode pembelajaran pendapatan nasional, kira-kira ini termasuk ke apanya ya? Ada yang Pendapatan, tahu? Bu. Pendapatan, Bu. Iya, pendapatan. Jadi karena mereka bekerja otomatis menghasilkan pendapatan. Kalau kita bekerja di kantor, pendapatan kita disebut apa?
Wage gaji. Iya, gaji ya, gaji atau enggak kalau kita buruh disebut dengan upah seperti itu. Nah, mereka ini menghasilkan pendapatan berupa gaji atau upah seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada, wow, banyak sekali nih, ada minuman-minuman. Biasanya kita lihat ini ada di mana? Coba anak-anak, ini Ibu belum dengar nih suaranya, Sri Handayani. Ini biasanya Sri Handayani lihatnya di mana, Nak? Kalau Di gambar supermarket, ini. Bu. Di supermarket, Bu. Iya, supermarket, benar sekali. Siapa yang sering ke supermarket? Aris sering, Bu. Aris. Nah, Aris. ini yang gambar 7 tentang ekspor dan impor. Nah, kalau dikaitkan dengan metode pendapatan nasional, ini termasuk yang bagaimana? Nah, ini Kalau nih, ke Bu. supermarket kita ngapain? Itu disebutnya. Konsumsi belanja, Bu. Iya, konsumsi belanja. Kalau kita belanja artinya kita ngeluarin apa? Duit. Iya, ngeluarin uang ya. Jadi ini termasuk kegiatan pengeluaran. Seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita itu termasuk ke pendekatan pengeluaran. Jadi dari gambar-gambar ini Ibu sudah menjelaskan secara singkat, tetapi tetap Ibu pengen melihat pemahaman kalian karena Ibu menggunakan model project based learning, kalian harus membuat suatu project dalam bentuk presentasikan. Nah, mengenai metode pendapatan nasional. Kelompok 1 itu terdiri dari Indri, Dewi, Sri Handayani. Kelompok 2 Mulhatim, Fitria, Yeni, dan Sukarjo. Kelompok 3-nya Dojor, Sri Rahayu, sama Aris ya. Oke, Bu. Udah tahu nama-nama kelompoknya, anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah, kalian coba silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ibu akan kasih waktu kurang lebih. Maunya berapa menit nih? 5 menit cukup nggak buat Berarti diskusi? yang kami diskusikan itu, Bu, berarti yang 3 komponen itu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali Ananda Jojor. Jadi ntar kalian akan mendiskusikan 3 komponen itu, kemudian kalian presentasikan. Berdasarkan gambar-gambar yang udah Ibu jelaskan itu, kalian cari lagi sumber-sumber lainnya. Selama kalian berdiskusi, kalian bisa mencari sumber dari artikel, dari internet, atau dari buku-buku yang lain juga ya. Nah, paham sampai situ tugasnya apa buat diskusi? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu ya sebentar untuk kalian berdiskusi. Jangan ada yang ribut tuh. Siapa yang ribut? Ayo diskusi, anak-anak. Ibu pantau dari sini. Yang nggak ikut diskusi akan Ibu kurangi nilainya. Ayo. Bu, sumbernya dicatat nggak, Bu? Kalau Iya, ambil dari dicatat. artikel Lebih lain. bagus dicatat ya. Ya, Bu. Oke. Ada kesulitan anak-anak diskusinya? Aman, Bu. Aman. Oke, udah selesai belum? Kalau udah, kabarin Ibu ya. Biar kita akan melakukan presentasi.
Oke, Ibu rasa udah cukup ya untuk anak-anak berdiskusinya. Ayo kelompok siapa yang mau tampil untuk presentasinya. Nah, presentasikan hasil kerja kelompok. Ayo kelompoknya siapa? Kelompok Aris, bisa Aris? Atau kelompoknya si Yeni atau kelompoknya si Indri? Oke. Bacakan saja, nggak apa-apa hasil diskusinya bagaimana. Baru sedikit apa-apa ya Bu ya? Iya, ntar setengahnya Indri mungkin ya, Ya, untuk menambahkannya. nanti teman-teman bantu ini hasil kerja kelompok kita Iya. tentang pendapatan nasional. Iya, sebentar. Dibacakan nggak apa-apa Bu ya? Iya, dibacakan aja nggak apa-apa. Oke. Nanti hasil kelompok kami ada saya, Bu Indri, dan Bu Jojor akan menyampaikan tentang materi pendapatan nasional yang kami temukan di beberapa sumber. Yang pertama, jadi perhitungan pendapatan nasional itu melalui pendekatan produksi. Produksinya dari mana saja? Itu berasal dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Caranya dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Itu sih Bu yang baru saya dapatkan dari pendekatan produksi. Untuk yang kedua nanti disampaikan teman-teman saya Bu. Oke, siapa? Indri ya? Atau Dewi? Boleh Bu, boleh. Boleh, ya silakan Indri. Saya share screen Bu. Boleh, boleh. Udah terlihat Bu? Udah. Nah, ini hasil dari izin presentasi ya Ibu. Ini hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi pembelajaran pendapatan nasional. Nah, pengertian perhitungan dan pendekatan produksi tadi sudah dijelaskan oleh teman kami Haris. Nah, ini untuk tabel contoh perhitungan nilai tambahnya, di mana ada jenis kegiatan mengambil singkong. Nilai produksinya ada 120.000, nilai tambahnya 120.000. Nah, yang kedua jenis kegiatannya membuat tepung, nilai produksinya 350.000, nilai tambahnya 230.000. Kegiatan ketiga membuat kue, nilai produksinya 680.000, nilai tambahnya 330.000. Nah, dari perhitungan di atas, sebesar sumbangan bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah produk kue sebesar Rp680.000 atau harga akhir dari produk kue dari singkong. Proses penghitungan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan berbagai sektor perekonomian, bertujuan untuk mengetahui sumbangan berbagai sektor ekonomi dalam penghitungan pendapatan nasional dan menghindari penghitungan ganda karena yang dihitung hanya nilai produk neto. Nah, untuk pendekatan pendapatannya atau income approach, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, upah atau gaji sebagai penerimaan bagi tenaga kerja. Kedua, sewa sebagai penerimaan bagi pemilik properti. Ketiga, bunga sebagai penerima bagi pemilik modal. Dan keempat, laba sebagai imbalan atas kerjanya sebagai pengusaha yang di dalamnya termasuk dividen. Oleh karenanya, penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima
faktor-faktor produksi sebagai berikut. Ada 5, yang pertama pendapatan para pekerja yaitu gaji dan upah, kedua pendapatan dari usaha perorangan, ketiga pendapatan dari sewa, keempat bunga neto, dan kelima keuntungan perusahaan. Nah, untuk bagian C, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Metode penghitungan pendapatan nasional melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, berikut rumusnya, dan pendekatan pengeluaran. Nah, demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ananda Indri. Bagus sekali ya, udah lengkap, udah ada penjelasan materinya, ditambah juga dengan rumus-rumusnya. Mantap, udah mantap pokoknya. Terima kasih, Bu. Nah, setelah ada yang lain mau presentasi lagi? Atau sama hasilnya? Sama, Bu. Oh, sama ya. Oke, Iya. kalau begitu berarti kalian sudah mencari sumber yang sama berarti ya. Nah, kurang lebih materi kita seperti itu ya tentang metode pendapatan nasional. Jadi, perhitungan metode pendapatan nasional itu melalui 3 pendekatan. Apa saja tadi? Pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Nah, bagaimana perhitungannya? Pastinya dengan menggunakan 3 pendekatan itu. Nah, ini ada rumusnya. Kalau pendekatan produksi itu P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 tambah P3 kali Q3 dan seterusnya sampai PN dikali QN. Di mana P itu adalah tingkat harganya dan Q adalah jumlah produk. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pendekatan pendapatan itu ada pendapatan nasionalnya Y sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba, di mana sewa itu berasal dari faktor produksi apa coba kalau sewa? Ada yang tahu kalau sewa itu dari faktor produksi apa anak-anak? Biasanya yang disewa Tanah, apa? Bu, tanah. Iya, faktor benar produksi sekali tanah. Ananda Jojo. Sewa biasanya orang itu berasal dari faktor produksi tanah. Kemudian kalau upah berasal dari balas jasa, faktor produksi apa upah? Tenaga kerja, Ibu. Tenaga kerja. Kemudian Gaji. ada bunga, iya. Upah gaji itu sama mulhatimnya dari tenaga kerja. Ini lama kali kamu dari toilet Mulhatim. Iya, lama sekali ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau bunga, kira-kira balas jasa atas faktor produksi apa? Bunga. Investasi. Bang, kali investasi. Atau enggak berasal dari modal kita. Nah, itu akan dapat bunga. Sedangkan profit laba dari yang tadi, gambar tadi. Orang yang memiliki usaha atau berwirausaha seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran kita, baik pengeluaran seperti kebutuhan rumah tangga konsumen, produsen, pengeluaran pemerintah, dan ekspor serta impor. Ini termasuk ke dalam metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Seperti itu ya anak-anak, paham sampai situ? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau udah paham, apa yang kalian dapat setelah pembelajaran kita hari ini?
Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa, atau masih bingung bertanya-tanya apa sih yang dijelaskan sama Bu Ansi dari tadi? Yang ngantuk. Ibu lihat dulu yang ngantuk-ngantuk tadi siapa ini? Pak Aris, Bu. Ya, Aris. Kira-kira apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Untuk menghitung pendapatan nasional, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Tiga-tiganya Ya. beda cara ngitungnya, Bu. Ya, oke. Jadi kalian udah tahu ya, jadi kita belajar hari ini tentang 3 pendekatan untuk menghitung metode pendapatan nasional seperti itu. Ada yang lain yang mau menambahkan? Jojor, ada yang mau menambahkan nggak? Ya, kalau dari saya ya Bu ya, awalnya kan saya belum tahu gitu Bu, tapi setelah belajar hari ini jadi tahu, oh ternyata dari pendekatan-pendekatan itu kita bisa menghitung pendapatan nasional Bu, begitu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan ya Bu, pendapatan nasional itu kalau kita mau tahu itu bisa diukur dari berbagai aspek begitu Bu. Jadi dari definisinya saja itu ada banyak sekali gitu. Dividen juga merupakan bisa menjadi pendapatan nasional dan lain-lain begitu Ibu. Iya, benar sekali Ananda Jojor. Jadi kita udah tahu ya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadi perhitungan dari pendapatan nasional itu, terutama di produksi itu banyak sekali sektor-sektornya yang udah dijelaskan oleh Pak Aris tadi. Ada sektor pertanian, kemudian pertambangan. Nah, itu segala sesuatu itu akan mempengaruhi pendapatan nasional kita atau pendapatan negara kita, seperti itu ya. Nah, jadi kalian udah tahu apa aja yang menjadi pendapatan yang mempengaruhi pendapatan nasional kita, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya udah Ibu share di Google Classroom. Untuk tugas individunya, tadi kan tugas kelompok, nah tugas individunya itu akan Ibu share di Google Classroom untuk kalian mengerjakan secara mandiri. Nah, untuk perhitungan itu Ibu pengen kalian mengerjakan secara mandiri seperti itu. Nah, untuk minggu depan, setelah kita mempelajari tentang pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional, konsep-konsep pendapatan nasional, serta metode perhitungannya. Next week, minggu depan, kita akan mempelajari tentang pendapatan per kapita. Nah, Ibu harap sebelum kalian masuk minggu depan, Ibu pengen kalian baca dulu dari berbagai literatur atau buku sumber pegangan yang udah kalian pegang ya anak-anak ya. Siap Ibu. Nah, jadi mungkin itu penjelasan Ibu hari ini tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada yang mau bertanya atau udah paham atau belum? Sudah paham Ibu. Ya, Paham, Ibu Ibu. rasa udah cukup ya. Udah paham. Untuk tugas kelompoknya boleh dikumpulkan di link yang udah Ibu bagikan di WA ya anak-anak ya. Jadi tugas kelompok presentasi tadi bisa kalian kirim. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang pendapatan per kapita. Kalian belajar dulu di rumah, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Ibu pengen kita berakhirinya dengan berdoa. Tadi udah Fitria ya yang memimpin doa, sekarang Ananda Mulhatim. Mana Ananda Mulhatim untuk memimpin doanya? Nggak ada ya. Ke toilet lagi mungkin, Bu. Dewi, mana Dewi? Bu, saya Bu.
Iya, kan pimpin doanya Dewi. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Gak kedengeran? Iya, Bu. Farunsyah, coba pimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Safarunsyah. Semoga materi yang didapat hari ini bermanfaat ya. Dan diingat juga, jangan sampai keluar kelas kalian udah lupa lagi minggu depan. Seperti itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ansi. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Ansi Iya, Pak. sudah menyampaikan paparannya. Ya. Iya, Pak. Silakan lanjut, Pak Heru, ada komentar apa? Halo, Pak Heru. Bu Ansi. Ya, Bu. Bu. Tadi model pembelajarannya memang PJBL ya, Bu ya? Iya. Oh, iya. Halo, Pak Heru. Halo. Jadi anak sebenarnya saya suruh buat makalah dulu, cari kajian literatur, Halo, Bu Pak Heru. presentasi seperti itu, Bu Jojo. Oke. Ya, silakan Pak Heru. Ya, ini sambil kerja, sambil dengarkan juga. Kurang jelas, Ya. Pak Heru, kurang jelas. Ya, Bu. Ya, Dengar? ya. Sudah. Terus. Untuk Bu Ansi, apa yang disampaikan sudah mengena, dan datanya urutan dalam mengajar, sintaksnya sudah dapet. Nah, tinggal poles-poles saja nanti ya. Nah, lebih ini juga ya diselingin intermezzo di tengah supaya ini buat semua ya, intermezzo di tengah supaya tidak monoton selama 2 jam atau 3 jam belajar di kelas itu. Setelah inti kita ngajar terus ya, mungkin sambil jalan keliling tuh ya, dipuji. Ice breaking gitu ya Pak Heru ya. Sinyal kayaknya, Bu. Halo? Dengar Ya, nggak? lanjut Pak Heru. Ya, jadi kita membiasakan dalam mengajar, mungkin saya yakin ini sudah dilakukan, kalaupun tidak, sebagai pengingat kita, saling mengingatkan. Jadi selama mengajar, jangan terlalu tegang terhadap anak, jangan terlalu serius juga, jadi di pas pembelajaran inti, kita pun ya setidaknya ada selingan ya, selingan itu boleh kita keliling atau memberikan pujian yang sifatnya positif ya kan, sambil memeriksa kedisiplinan. Nah, karena saya di bagian kesiswaan biasanya ya sambil mengingatkan yang bajunya nggak seragam, terus atau sepatunya tidak seragam dan sebagainya berkaitan kedisiplinan. Ya, yang lain udah bagus, oke. Sekali lagi yang tadi di awal saya sampaikan nanti tolong ini keperluan pribadi ya, tolong dicari permasalahannya apa ya sama admin UNJ. Itu aja Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Heru. Bu Ansi, sebelum memberikan tugas ada pembekalan sebelumnya nggak? Dari model yang diberikan tadi. Iya, Pak. Ada pembekalan materi nggak sebelumnya? Itu, Pak, yang itu apa gambar-gambar itu tadi, Pak. Jadi anak dipancing untuk menganalisis gambar-gambar tersebut. Tadi kan udah saya jelaskan secara itu. Karena modelnya PJBL, jadi anak disuruh mengkaji sendiri, Pak, mencari permasalahan. Artinya sebelumnya itu tidak diberikan bahan tambahan nggak? Atau refresh sebelumnya? Tentang itu, materi sebelumnya, tapi pengertian sama manfaat. Berarti secara logika mereka sudah punya
dasar gitu ya. Ya, Pak. Udah tahu apa itu pendapatan nasional, apa itu konsepnya. Ya. Nah, itu. Ingat ada kalanya siswa itu nol banget gitu ya, nol banget. Tidak punya dasar ketika kita berikan tugas. Tapi ketika kita tahu seperti apa dia punya kemampuan, ya biasanya sekecil apapun dia nalar saja gitu. Nah ini artinya apa? Kita melihat situasi seperti apa kemampuan siswa, ya itu yang penting. Bukan tidak boleh kita langsung. Kalau dia mampu tanpa diberikan pembekalan juga oke saja dong. Nah, kita yang tahu. Nah, terkadang maaf ya, seperti apa sih input yang kita dapatkan gitu. Nah di sana kita belajar pengalaman. Sehingga pada waktu kita akan memulai ada kalanya ini tidak perlu gitu. Ini dia bisa cari sendiri dengan memberikan pengarahan saja gitu. Nah, kalau begitu yang kita miliki enak banget jadi guru gitu. Ya nggak? Enak banget gitu. Pokoknya langsung tancap gas juga oke gitu. Nah, tetap saya katakan kita sebetulnya masih punya mimpi-mimpi untuk mendapatkan input yang baik kan gitu dong. Tapi situasi yang akan menjawab ya kita hadapi saja gitu. Oke, saya kira Ibu Bapak Guru yang begitu sudah di luar kepala ya, melihat sikon yang ada. Sama dengan penjelasan Pak Heru, sudah cukup bagus ya. Silakan lanjutkan dengan memperhatikan hal-hal yang masih dianggap perlu disempurnakan kemudian, di hari kemudian. Iya Pak, terima Bu kasih. Nancy, selamat, semoga bisa berhasil. Amin Pak. Ya, kita akhiri, lanjutkan peserta yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.